Kadang kita merasa sudah menulis banyak hal di latar belakang, namun paper kita tetap juga di-reject. Atau major revision. Hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya gap analisis yang baik, atau tidak terdefinisikannya masalah dalam latar belakang, atau tidak kelihatan urgensi dari penelitian yang kita lakukan. Dan bisa jadi karena tidak ditemukannya novelty atau kebaharuan dari riset, atau penulisan latar belakang tidak terstruktur dengan baik. Jika Anda mengalami masalah seperti ini, jangan khawatir. Hari ini kita akan membagikan komponen penting dalam menulis pendahuluan. Baik, hari ini kita akan membagikan 5 komponen penting dalam menulis pendahuluan yang tajam dan terstruktur dengan baik. Bagian pertama adalah kondisi ideal dan urgensi dari riset. Di dalam bagian ini, kita harus menjelaskan bagaimana suatu kondisi secara ideal menurut teori atau konsep yang kita pelajari. Kemudian, di bagian ini juga perlu dijelaskan apa urgensi dari penelitian ini dilakukan. Dan itu bisa dikaitkan dengan kepentingan pemerintah daerah, dengan kebijakan kurikulum, dan tuntutan dari kondisi yang ada saat ini. Berikut ini adalah narasi yang dapat kita susun untuk menceritakan kondisi ideal dan apa urgensi dari penelitian. Bagian kedua adalah permasalahan. Permasalahan adalah sesuatu yang bertentangan dari kondisi ideal yang kita tulis di bagian pertama tadi. Di dalam membahas permasalahan, itu harus didukung dengan data dan fakta yang dapat bersumber dari penelitian kita sebelumnya atau penelitian orang lain atau data dari penelitian pendahuluan yang kita dapatkan. Tidak boleh ditulis hanya asumsi dan persepsi pribadi. Dalam bagian ini juga perlu dijelaskan apa dampak masalah jika permasalahan ini tidak diselesaikan. Dan ini merupakan contoh paragraf yang kita tulis untuk menceritakan permasalahan penelitian dan dampak dari masalah jika permasalahan ini tidak diselesaikan. Bagian ketiga yang ditulis dalam pendahuluan adalah penelitian sebelumnya dan apa kelemahan dan keterbatasan. Dalam penelitian ini perlu diceritakan apa saja penelitian yang sudah dilakukan orang lain atau penelitian yang sudah kita kerjakan untuk mengatasi masalah di atas, namun masih memiliki keterbatasan atau permasalahan yang belum selesai. Contoh pada penelitian sebelumnya dan apa keterbatasannya ditampilkan dalam paragraf ini, di mana paragraf ini bercerita tentang penelitian yang dilakukan orang lain dan apa saja kelemahan dan keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu solusi yang kita tawarkan dan apa kelebihan dari solusi yang kita tawarkan. Pada bagian ini, kita harus menceritakan apa ide dan gagasan yang kita ingin lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah kita uraikan di atas. Di bagian ini juga kita harus menunjukkan apa kelebihan riset kita dari riset-riset sebelumnya yang dikerjakan oleh orang lain. Maka di sini nanti kita akan mengutarakan novelty atau state of the art dari riset yang kita kerjakan. Dalam paragraf ini kita menampilkan contoh bagaimana kita menarasikan solusi yang kita tawarkan dan apa kelebihan dari solusi yang kita tawarkan. Nah, di bagian akhir, bagian kelima, penutup dari pendahuluan. Di bagian penutup ini kita akan menarasikan apa yang sudah kita kerjakan di dalam riset ini, atau kita juga dapat menjelaskan bagian-bagian dari artikel yang kita susun. Ada 2 model paragraf penutup. Contoh pertama bercerita tentang apa yang akan dilaporkan dalam artikel ini. Di contoh kedua, ini menceritakan struktur dan isi dari bagian-bagian artikel yang akan disajikan. Itulah tadi komponen-komponen penting dalam menyusun pendahuluan. Penulisannya harus dibuat berurutan dan terstruktur. Bagian penting dalam menulis artikel adalah bagaimana kita bisa mengekspos ada kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Demikian saja video kuliah kita kali ini. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum, salam sehat, sukses, dan bahagia selalu.